Saya agak lama balas WA-nya. Oh ini ada. Dia nanya, Mbeto Polandia. Oh ini yang dari Polandia ternyata. Udah ketemu sama Robert Lewandowski belum? Dia itu pemain Hanggar loh. Saya gini banget tau. Iya. Emang ketemu di mana? Ketemu di ruang tengah. Loh. Kita pending dulu untuk komen-komen selanjutnya. Lu. Stay tune. Karena pembahasan kita ini sangat berat ini. Bentar ini ada fansnya ini. Mana? Ya nanti aja lah saja ya biar ada kerjaannya. Oh iya betul. Jadi kita akan mengundang satu orang yang sangat hebat. Siapa? Perlu kita tahu ini Iya. dia apa nggak Pancasila ini kita undang. Iya. Apakah dia eligible atau tidak? Iya. Apakah dia eligible? Apa sih eligible itu? Eligible itu jadi Eli tapi dia gibel. Enggak usah kocak terus. Iya. Kasih tau yang bener eligible itu Saya nggak apa. tahu eligible tuh kayak pokoknya yang terpercaya lah, yang pantas lah untuk Iya. menyampaikan ini. Kalau selling point apa? Selling point itu ya poin yang bisa dibeli, Oh. yang bisa dijual. Ya. Iya. Ya udah Oke, undang aja. kita panggil langsung Rizwan. Rizwan siapa namanya? Iya, pakai acara. Silakan. Siap. Rizwan Hakiki. Iya. Oke, teman-teman, inilah dia bintang tamu kita yang sangat eligible untuk menyampaikan apa itu sebuah Pancasila, ideologi yang sangat penting di negara kita. Oke, Oh Rizwan. iya, bentar. Mungkin penonton di sini mau ngelihat Putri NTB itu sebenarnya ya. Tapi kita simpan dulu. Ini kan putra. Iya dong. Kita ada dua bintang tamu ya. Ya, Bang ada Mus. dua. Ada dua Jadi orang kita- eligible semua. Kita sebenarnya pura-pura kaya aja. Kita dengan semangat gotong royong kan. Iya. Seperti mantan bupati Ya, kita. mana fansnya Putri? Tunggu ya. Kita simpan Putri di bawah sini. Putri NTB. Jadi dia tuh kayak Putri Kodrat, Putri tapi dia Putri NTB. Jadi dia Ngomong apa luar sih? biasa dia. Udah ini Panutan ya. Panutan Bang. Anda belum ditanya jangan ngomong. Motivasi. Diam dulu. Oke, Ini Rizwan. acara kita ini. Biasa saya kantin berdua nih. Gimana kabar Rizwan sekarang ini? Aduh. Oh ya bisa Minal salaman. aidin wal faizin. Oh iya betul. Oh iya. Izin momentum lebaran ini Ya. semua. Tapi udah pakai hand sanitizer tadi ya? Sudah dong. ya. Saya selalu siap. Kalau saya pakai hand stabilizer. Iya. Jangan cari-cari. Iya. Kita aja yang tahu itu ya. Kabar baik. Iya. Baik. Kesibukannya apa? Alhamdulillah. Standar banget ya pertanyaannya. Kesibukannya apa? Kayaknya senior ini lebih sibuk daripada saya. Yang Pura-pura. ngisi semua. Jadi Rizwannya emang dia berkecimpung di dunia sosial, yang mana sosial itu turunan dari butir-butir Pancasila ini. Benar banget. Gitu. Benar. Oh benar ya. Jadi- Dia salah. Salin aja. Iya. Itu bagian dari salah satu instrumen ya. Oh, iya. Instrumen dari Pancasila. Jadi sebenarnya menurut pandangan Rizwan, Hmm. apa sih Pancasila itu? Banyak soalnya yang nanya ini. Ya. Apakah hanya dibaca setiap upacara? Atau Pancasila itu masjid di Rakam itu? Iya, iya. Masjid Pancasila. Perempatan Rakam. Oh sampai ada masjid juga di nama Iya, Pancasila ya? Oh, coba iya. dijelaskan Luar kita. biasa. Disampaikan mukodimahnya lah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat secara historis ya. Ya. Jadi Pancasila ini kan menjadi sebuah landasan atau dasar secara fundamental bagaimana sebuah negara atau khususnya Indonesia karena satu-satunya ya Satu-satunya betul. dengan menggunakan landasan Pancasila sebagai dasar negaranya. Nah, sedikit sekali nih. Jadi kalau katanya Bapak Proklamator kita Siapa itu? Soekarno. Oh iya, Soekarno, iya. Soekarno, salah satu pejuang yang harus Ya. kita doakan dengan baik dan hormati ya. Jadi pahlawan nasional. Beliau bilang begini. Jadi Pancasila itu adalah jalan ketiga, atau jalan tengah gitu kan. Jalan tengah bagi untuk mengakomodasi sistem-sistem yang tidak berpihak kepada masyarakat, rakyat maupun kemanusiaan gitu. Ada komunis, ada sosialis. Iya, banyak kita ngomong Nah, itu. kemudian Pancasila itu muncul sebagai satu ideologi untuk bagaimana melihat jalan tengah sisi positif dari dua hal tersebut gitu. Jadi ini yang saya pikir menjadi satu bentuk penghargaan yang tinggi ya, bagaimana para proklamator, bagaimana para sejarawan, bagaimana para pahlawan untuk memikirkan menarik kembali Pancasila itu menjadi dasar negara kita. Sebenarnya kan Pancasila itu sebelum
Indonesia merdeka tuh dia sudah hidup. Oh, sudah ada sebelumnya. Gitu kan. Secara kerajaan mengakar Majapahit gitu ya kayaknya. Jadi di sistem kekerajaan kita Saya tuh dicuekin ya. jadi Bang Mus benar. Oh, iya benar ya. Di masa-masa kerajaan Iya, bahkan iya. sebelum itu dia sudah hidup mengakar. Iya. Nah, tugasnya para proklamator dan sebagainya itu adalah mengangkat Menyempurnakan. lagi, menyempurnakan kembali gitu kan. Iya. Menghidupkan kembali bahwa ini loh nilai-nilai yang cocok gitu kan, yang tepat sesuai dengan Norma-norma, ya. kondisi atau Iya. keadaan di Zaman Indonesia sekarang, gitu ya. kan. Oh, Sampai berarti saat ini Sebelumnya berarti Pancasila udah ada ya? ya ada sudah menjadi nilai-nilai yang mengakar sebenarnya dalam kehidupan masyarakat Tahu kita. nih. Baru tahu saya serius Iya. karena setahu saya Rizwan ya. suatu yang baru itu ada karena ada kerusakan sebelumnya, Ben. Ya. Jadi dia muncul untuk memperbaiki. Ternyata dari sebelumnya udah ada Udah terhadap ada. Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu kan sebenarnya kenapa saya bilang udah ada karena dia budaya kita begitu banyak gitu kan, kemudian dengan nilai-nilai yang muncul kemanusiaan, kegotong royongan, solidaritas kita kan dulu begitu kuat kan. Ya, betul. Dari dulu Nah, kita itu emang. kan mencerminkan Pancasila yang dirumuskan Ya, gitu. betul. Dirumuskan atau dibakukan menjadi nilai dasar atau ideologi negara kita. Jadi begitu guys. Ya. Oh, begitu tuh. Cuapers. Cuapers. Begitu ya. Nah, ini saya ada pertanyaan nih. Nah, gimana? Om? Saya kan sebelum live tadi kan baca-baca berita itu kan tentang ini. Katanya dulu pas zaman Orde Baru belum ada ini peringatan hari lahir Pancasila. Terus katanya baru 2017 ya baru ada ya kan peringatan. Kenapa kita bisa begitu? libur gitu. Apa hanya untuk menambah hari libur aja? Coba dulu dijelaskan ke kita orang awam. Jadi hiburan. Ya, jadi Tahu nggak saya gini-gini paham apa enggak? Pegel. Gimana dijelaskan gitu? Nah, Durgam. di zaman Orde Lama itu kemudian apa namanya Soekarno mempunyai rumusan tersendiri bagaimana penerapan implementasi Pancasila. Ditentukan secara bermusyawarah Secara atau musyawarah. subjek dari Soekarno aja. Secara musyawarah melalui peraturan-peraturan tuh. Oh. Itu dan tapi diinisiasi oleh presiden pertama kita Soekarno. Kemudian pada Orde Baru ada namanya P4. Itu kan P4. nah, itu Apa kemudian itu P4? itu kan bagaimana pendidikan dan penguatan nilai Pancasila kan. Iya. Nah, itu menjadi rumusan atau satu bentuk instrumen untuk penguatan nilai-nilai Pancasila itu agar tetap hidup gitu kan di masa itu. Iya. Kemudian pada masa proklamasi pada masa reformasi dan sampai saat ini muncul kemudian ada revitalisasi atau penghidupan kembali lah nilai-nilai Pancasila itu. Bentar, saya potong. Kenapa Bapak adopsi itu aja ya? Kan ini saya lebih nggak- ganteng. Tapi gaya gaji saya lebih banyak. Begitu ya? 3M. Saya 3M. Dia Coba 2M. kita buka bukunya dulu. Saya makasih Mas. Kalau dia makasih Mas Mus. Saya baperan loh, dibilang lebih ganteng dia. Tapi tetap Pancasilais ya. Betul. Iya, Pancasila. Ya, ini yang Salam harus- Pancasila. Kan